seperti biasa. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang teman-teman angkatan 17 sampai dengan 20. Teman-teman, silakan untuk masuk ke breakout room sesuai dengan angkatannya ya. Karena room sudah dibuka. Saya melihat masih banyak yang masih di main room. Silakan untuk teman-teman masuk ke breakout room. Karena kelas akan dimulai pukul 8, jadi boleh menunggu di breakout room saja. Izin, Bu mau bertanya. Ya, silahkan Mas Widi. Kalau kita jadwalnya siang, kita jam berapa Kalau, nih tetap harus masuk? oh enggak, kalau jadwalnya siang berarti nanti join sesuai dengan jam pembelajaran saja. Tapi Oh, untuk absensinya tetap dilakukan ya Mas ya. oke, ya siap. Iya Bu, makasih. Iya, mangga silakan. Teman-teman yang belum join breakout room, silakan untuk scroll ya. Untuk Izin angkatan bertanya, teman-teman, ya gimana Mas? Silakan. izin Bu, untuk jadwal hari ini saya angkatan 17. Jam Betul, 8 sampai 8.45 itu hanya overview kendaraan. betul. Nah, sementara jadwal pembelajaran saya jam itu untuk jam 8 sampai 5 ini join breakout room 17 atau join di sini dulu atau saya join waktu jam 1 siang nanti. Oke, seperti yang telah kami informasikan tadi, untuk teman-teman dari IMIPAS gelombang 5, angkatan 17 sampai dengan 20, ya, mohon perhatiannya sekali lagi, silahkan untuk masuk breakout room angkatan, karena akan ada overview kebijakan terlebih dahulu. Ya, baru nanti kalau misalnya memang ada kelas, itu sesuai dengan kelasnya, misalnya nanti pukul 13 ada kelas lagi, baru join lagi pukul 13 gitu. Jadi sekarang silakan untuk masuk dulu ke breakout room sesuai dengan angkatannya 17 sampai 22 karena memang fasilitator untuk overview kebijakan eh, sedang bersiap. Jadi teman-teman boleh langsung join ke breakout room angkatannya dan masuk dan menunggu di sana gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi teman-teman yang angkatan 17, sekali lagi 17 sampai dengan 20, silakan untuk dapat join breakout room sesuai dengan angkatannya. Angkatan 17, angkatan 18, angkatan 19, angkatan 20. Boleh dicari breakout roomnya ada di bawah ya, di scroll saja. Kemudian langsung join. Kemudian untuk teman-teman dari KPU, gelombang 4, angkatan 13 sampai dengan angkatan 16, teman-teman yang ada jadwal hari ini silahkan langsung tergabung ke breakout room. Namun jika ada pergeseran jadwal berarti disesuaikan. Kami ingatkan teman-teman untuk mengganti nama tampilan Zoom-nya. Saya lihat masih banyak yang belum mengganti nama tampilan Zoom-nya. Karena ini akan, jika teman-teman nama tampilannya sudah sesuai, akan membantu tim kami, host yang bertugas untuk membantu mengassign jika memang teman-teman masih terjadi kendala atau masih sulit untuk mencari breakout room. Kemudian bagi teman-teman angkatan gelombang 2,
Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, izin masih ada 20 yang belum gabung, kita tunggu dulu ya. Silakan yang masih mau ke toilet atau mau minum dulu, ambil minum dipersilahkan. Si bangkongnya kalau misalnya wakil lah. Kan bisa. No. Kenapa itu ada? Apa? Jadi Izin teman-teman, masih kurang 20 orang, kita menunggu ya 5 menit lagi ya. Ya, Bu. siap itu.
Baik, teman-teman, izin kita mulai saja ya. Oke, boleh on kameranya. Baik, teman-teman, izin Ibu masih bergabung ya, detik 9, kurang 6 lagi bentar. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke. Pagi, Bu. Baik, teman-teman, ini adalah hari pertama teman-teman Zoom ya. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu. Semoga ini hari pertama teman-teman Zoom. Sampai nanti penutupan, teman-teman dimudahkan lasarnya, dilancarkan, kemudian dimudahkan mengerjakan tugas-tugasnya. Dan tadi teman-teman di ujung, semoga teman-teman dinyatakan lulus ya. Kita berdoa, semoga hari pertama, kita mulai dengan langkah pertama, dan mudah-mudahan di langkah terakhir atau di penutupan, teman-teman semuanya dinyatakan lulus. Oke? Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman apa yang teman-teman rasakan di pagi ini? Silakan ketik di kolom chat. Apa yang teman rasakan di pagi hari ini? Pertama Zoom, silakan di kolom chat. Apa saja boleh, bebas, silakan. Oke, semangat, senang, luar biasa. Oke. Luar biasa semangat, dagdikduk. Oke. Dagdikduk, oke. Semangat, senang, semangat luar biasa. Oke. Ada lagi? Apa sih perasaan teman? Bahagia, antusias, oke. Excited hari pertama, Bu. Oke. Excited hari pertama. Kemudian apa lagi? Kalau mau sebelah sana, Bu. Deket 204. Oke, excited, bahagia, oke. Ada lagi? Apa sih yang teman-teman rasakan pagi hari ini? Tadi deg-deg katanya gitu ya. Oke. Oke. Izzatul Laili mana? Izzatul Laili. Boleh raise hand Izzatul Laili? Ya, Bu. Oke, Teteh kenapa dagdikduk Teh? Ya, Bu, karena hari pertama jadi dagdikduk. Takut gitu ya atau enggak? Enggak usah takut ya. Iya, lebih kayak, waduh, mau ngapain ya ini nanti gitu. Oke, mau di ospek sama Bu Rahma ya. Oke. Ya, Bu. Oke, terima kasih Teh Izzatul ya. Izin karena Bu Rahma dari Sunda, Bu Rahma Teteh Akang aja ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Teh Izzatul mewakili teman-teman yang sebenarnya mau bilang deg-degan, tapi enggak enak, semangat aja. Oke, Bu Rahma tahu ya vibes-nya. Oke, baik teman-teman, izin untuk pagi hari ini itu 1 JP. 1 JP itu 1 jam pembelajaran. 1 jam pembelajaran di pelatihan itu 45 menit. Tadi kita mulai jam 8 lebih 5 ya, mungkin kita selesai jam 8 lebih 50. Setelah itu nanti teman-teman break 5 menit, kemudian teman-teman ada dinamika kelompok. Kalau overview lebih ke apa sih yang akan teman-teman lakukan di Latsar atau informasi-informasi terkait Latsar biar teman-teman lulus ya.
Kalau nanti setelah ini ada dinamika kelompok itu untuk mengeratkan kelas, biasanya untuk pemilihan ketua kelas atau pengurus kelas ya. Jadi hari ini belum ada tugas ya, aman hari ini ya, belum ada tugas-tugasan ya. Oke, baik teman-teman, izin tadi kalau teman-teman yang semangat, excited gitu ya, alhamdulillah ya. Nah, teman-teman izin satu Brahma sampaikan di awal, Latsar ini bukan formalitas ya. Teman-teman nanti di ujung atau di akhir ada pengumuman mohon maaf lulus, tidak lulus, ditunda. Nah, nanti akan Brahma sampaikan di overview ya. Jadi ini Latsar ini bukan formalitas, teman-teman tadi harus lulus ya. Teman-teman harus lulus. Bagaimana motifnya lulus? Pertama, ikutin arahan wali kelasnya. Wali kelas akan selalu mengumumkan pengumuman. Simpen chat WA-nya paling atas, disematkan. Jadi simpen WhatsApp grup kelasnya paling atas disematkan sehingga kalau wali kelas nanti ada pengumuman tidak ada yang tertinggal ya. Jadi tips pertama adalah indikator lulus adalah satu, sematkan WhatsApp grup paling atas ya. Jadi sehingga tadi semua pengumuman dari wali kelas teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik karena semua informasi terkait Latsar, jam pembelajaran, perubahan, materi apa, absen atau tidak itu akan disampaikan oleh wali kelas di WhatsApp group. Sekali lagi pastikan WhatsApp grupnya disematkan paling atas. Itu salah satu indikator teman-teman insya Allah lulus ngikutin dengan baik ya. Kedua, harus terlatsar-latsar. Oke. Jadi mau tidur ingat wali kelas ada pengumuman gak ya? Bangun tidur ada perubahan jam nggak ya untuk pengumuman untuk hari ini? Nah, seperti itu ya. Pertama, sematkan Latsar paling atas. Kedua, tadi harus terlatsar-latsar. Bangun tidur, buka WhatsApp grup Latsar. Mau tidur ada pengumuman nggak ya untuk besok? Ada perubahan nggak ya? Oke, ya itu insya Allah kalau teman-teman mengikuti itu tidak yang tertinggal teman-teman itu salah satu indikator lulus juga ya sehingga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Oke, izin Bu Rahma share screen ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Sudah. Baik. Nah, teman-teman, izin jadi pagi hari ini adalah teman-teman Bu Rahma itu dulu. Jadi teman-teman hari ini adalah overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Teman-teman ditugas atau diberikan tugas untuk ikut pasar di LAN Jatinangor ya, namanya Pusjar Eskatan LAN Jatinangor. Ada yang tahu Jatinangor? Nah, di Jatinangor ini adalah ada lulusan Unpad. Nah, ini adalah kawasan pendidikan. Di situ ada Unpad, IPDN, IKOPIN, ITB, dan ada lembaga administrasi negara. Ini teman-teman, walaupun sekarang full daring ya, semoga suatu hari nanti teman-teman bisa ke sini kan ada kereta tuh, naik kereta Argo Wilis ya, ke Bandung, Surabaya. Nah, nanti ke Bandung kapan-kapan ya. Oke ya. Jadi harus sampai ke sini suatu hari nanti ya, walaupun sekarang Latsar Zoom tidak apa-apa. Baik teman-teman. LAN sendiri teman-teman ada di 5 tempat, ada LAN Jakarta, LAN Aceh, Samarinda, Makassar, dan LAN Jatinangor. Nah teman-teman ada atau ditugaskan di LAN Jatinangor, tempat Bu Rahma, Bu Elvira, Bu Angel sebagai wali kelas ditugaskan ya. Nah teman-teman kenapa sih harus Latsar gitu ya? Apa dasar hukum Latsar? Nah dasar hukum Latsar itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan perubahannya PP Nomor 17 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Kemudian juga Perlan Nomor 1 2021 tentang Latsar CPNS dan perubahannya Perlan Nomor 10 2021 tentang perubahan atas Perlan Nomor 1 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Dan juga masih ada Keplan Nomor 13, Keplan Nomor 14, Keplan Nomor 434, dan mulai tahun 2025 itu ada Keplan Nomor 580 tentang kurikulum penyelenggaraan Latsar CPNS dan tadi Keplan Nomor 2581 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS. Apa itu Latsar? Latsar adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi, nasionalisme, dan kebangsaan.
karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, masa prajabatan adalah masa percobaan ya, ada tulisannya masa percobaan, berarti masa percobaan itu mohon maaf, ada yang nggak jadi PNS-nya ya. Jadi masa percobaan selama 1 tahun yang dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan. Makanya nanti di ujung tadi ada nanti kriteria lulus, tidak lulus, dan ditunda. Nah, teman-teman semua indikator aktor utamanya teman-teman. Kalau teman-teman mau lulus, mau jadi PNS-nya, yuk semangat ngikutin lasarnya ya. Semangat ngikutin lasar. Teman-teman dari ribuan orang ikut tes CPNS, teman-teman terpilih. Masalah gagal jadi CPNS gara-gara lasar, gara-gara ngikutin pelatihan dengan baik ya. Jadi ikutin pelatihan dengan baik. Izin teman-teman, TMT-nya tanggal berapa? TMT-nya CPNS. 1 Juni, Bu. Nah, 1 Juni. Kita akan berakhir tanggal berapa? Mei ya. Nah, teman-teman pastikan teman-teman semuanya lulus sehingga ketika 1 Juni teman-teman bisa bisa diproses ke BKN-nya untuk pengangkatan menjadi PNS-nya ya. Oke. Apa sih yang ada di laser yang akan dibangun? Yaitu pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas. Yaitu agenda 1, menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini kayak kalau di sekolah itu kayak dulu PPKN ya, waktu sekolah ya. PPKN, kalau Bu Rahma zamannya PMP dulu. Kan Bu Rahma angkatan kolonial ya, kalau teman-teman kan angkatan milenial, jadi beda ya. Kalau Bu Rahma dulu PMP ya. Nah, ini akan dibahas lagi nanti, akan teman-teman akan diingatkan lagi untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara. Kemudian teman-teman nanti di agenda 2 itu ada mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Kemudian nanti di agenda 2 ini ada core value berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, seperti ya, ada 7 nilai berakhlak. Kemudian ada agenda 3. Agenda 3 itu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agenda 4 menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Nah, teman-teman, struktur kurikulum di PL Lasar ini adalah kurikulum pembentukan karakter PNS. Tadi teman-teman akan belajar selama Lasar, di kami ada agenda 4 agenda. Tadi agenda 1 sikap perilaku bela negara, agenda 2 nilai-nilai dasar PNS, agenda 3 kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan 4 habituasi atau aktualisasi atau membuat inovasi sederhana ya sebagai internasi nilai-nilai agenda 2. Kemudian juga ada, nah kalau yang kurikulum pembentukan karakter PNS itu ada di LAN Jatinangor yang akan menyelenggarakan selama Latsan. Nah, yang sebelah kanannya kolom ini ada kurikulum penguatan bidang tugas. Ini dikelola oleh BPSDM Kementerian Imigrasinya ya. Jadi ada kompetensi teknis umum administrasi, ada juga kompetensi teknis substansi, lebih ke jabatan teman-teman ya. Yang sebelah kanan ini yang kurikulum penguatan bidang tugas itu dikelola oleh BPSDM Kementerian Imigrasi. Oke. Nah, ini teman-teman tadi. Jadi kalau di sekolah ada materi apa di sekolah? Ada. Nah, teman-teman, kalau di sekolah itu Oke, teman-teman, mohon maaf tadi terlempar berahmanya ya. Oke, jadi teman-teman, bentar, udah kerekam belum? Oke. Baik teman-teman, ini adalah materi yang akan teman-teman ikutin selama Lasar. Mungkin kemarin saat MOC, saat di Sibangkong, teman-teman sudah ada pelajaran ini ya. Nah nanti mulai besok mungkin ya teman-teman sudah mulai sikap perilaku bela negara. Jadi teman-teman kalau sekolah ada materi ekonomi, statistik atau apa sesuai dengan teman-teman pelajarannya. Nah kalau di Lasan ini materi teman-teman ada agenda 1. Agenda 1 itu namanya agenda sikap perilaku bela negara. Nah, dalam agenda 1 ini ada 3 modul atau ada 3 materi. Mungkin teman-teman sudah belajar juga di Sibangkom ya. Jadi ada 3 materi, 1 wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, 2 analisis isu kontemporer, 3 kesiapsiagaan bela negara. Ya, ini di agenda 1 namanya agenda 1. Agenda 2 ada materi
nilai-nilai dasar PNS. Ini ada 7 modul sesuai dengan core value berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini nanti akan dikupas tuntas di agenda 2. Kemudian juga ada agenda 3, kedudukan dan peran PNS. Ini ada 2 materi, manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian juga nanti ada agenda 4 atau aktualisasi. Ya. Nah, teman-teman, kurikulum PKTBT ini akan dikelola oleh BPSDM Imigrasi. Teman-teman terkait kurikulum penguatan kompetensi teknis umum administrasi, yaitu kemudian juga kurikulum penguatan kompetensi teknis substansi. Itu penyusunan kebutuhan kurikulum dilakukan oleh pimpinan unit, boleh dari BPSDM, boleh dari mentor teman-teman atau atasan teman-teman. Itu dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan SDM aparatus setelah berkonsultasi dengan instansi pembina jabatan fungsional atau instansi teknis yang dikoordinasikan dengan LAN. Karena LAN ini adalah pembina pelatihan seluruh Indonesia dari pelatihan dasar, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, dan diklat teknis lainnya. Jadi pembina pelatihan seluruh Indonesia adalah lembaga administrasi negara. Nah, teman-teman terkait PKTBT nanti mungkin akan diselenggarakan oleh BPSDM atau dari atasan teman-teman, boleh sebelum lasar, boleh selama aktualisasi, paling lambat dilaksanakan selama teman-teman, bukan klasikal ya, teman-teman nanti Zoom terakhir, maksudnya distance learning terakhir ya. Nah, teman-teman, ini adalah tahapan teman-teman lasar. Kemarin teman-teman sudah masuk ke Sibangkom, itu namanya pembelajaran mandiri. Nah, hari ini teman-teman sudah masuk distance learning. Nanti distance learning ada 2, ada pembelajaran daring dari kami, ada pelaksanaan aktualisasi di teman-teman. Kemudian pembelajarannya bukan klasikal ya, jadi klasikal yang di-zoom-kan karena tadi keterbatasan anggaran untuk perjalanan dinas sehingga teman-teman tidak ada klasikalnya ya. Teman-teman full daring nanti ya. Tapi tidak apa-apa ya, jangan berkecil hati. Yang penting tadi teman-teman semangat untuk mendapatkan lulus lasarnya ya. Kemudian nanti ada rapat kelulusan. Oke. Nah, teman-teman dinyatakan lulus kalau apa nih? Evaluasi peserta menilai pencapaian pembentukan karakter. Nah, teman-teman yang sebelah kanan, ini ada pelatihan klasikal atau blended learning. Teman-teman masuk ke yang sini, yang blended learning ya, tapi dengan keadaan tertentu. 1, evaluasi sikap perilaku. Ini 15%. Teman-teman nanti kalau misalnya Zoom, sering off kamera, sering nggak masuk, mohon maaf misalnya di Zoom itu ada yang makan ya, kalau minum boleh ya, kalau makan ngunyah itu sebaiknya tidak teman-temannya, merokok atau vape gitu. Ini masuk ke sikap perilaku. Nanti akan menilai pengajarnya masing-masing ya. Teman-teman pastikan teman-teman ketika ada apa-apa konfirmasi. Ke toilet boleh nggak Bu? Kalau lagi Zoom boleh, izin di chat. Izin ke toilet, langsung ke toilet, teman-teman kembali lagi ya. Ini sikap perilaku tadi, sering off kamera, sering nggak masuk atau merokok atau tadi vape gitu ya. Nah, teman-teman Bu, tapi saya mah jadi harus makan kecil-kecil boleh, tapi ke samping ini nih, ke sampingnya jangan terlihat mengunyah di Zoom karena ini direkam ya. Tapi kalau minum masih diperbolehkan minum. Tapi kalau mengunyah, teman-teman sebaiknya kalau makan minum agak ke pinggir sedikit ya, kayak Bu Rahma mau minum ke sini lagi gitu ya, itu boleh ya. Karena ini direkam pembelajarannya. Nanti biasanya dilihat siapa yang aktif di kelas dan siapa yang tidak aktif. Kemudian juga, nah evaluasi sikap perilaku juga nanti teman-teman ketika mulai pembelajaran, teman-teman aktif di kelas ya. Kalau aktif di kelas, biasanya sama pengajarnya ini akan dikasih nilai lebih. Nah, teman-teman ketika pembelajaran, jangan lupa misalnya tadi apa itu agenda 1, ada yang mau bisa jawab? Izin 35 nice gitu ya. Itu teman-teman sebutkan NDH dan nama. Izin 4 Aulia gitu ya. 11 Dayang, teman-teman ketika mau melakukan menyampaikan pendapat saran, jangan lupa sebutkan NDH dan nama. Biasanya para pengajar akan mencatat siapa yang aktif di kelas, siapa yang aktif memberikan saran, ataupun siapa yang aktif berdiskusi. Selalu sebutkan NDH dan nama. Ya, aduh, tadi udah dibahas nih sama Dayang. Duh, aku nambahin apa ya? Tidak apa-apa. Izin 42 Rizky menambahkan atau melengkapi. Izin 38 Rania, izin saya menambahkan, boleh ya. Teman-teman ya, disebutkan nama dan NDH. Ini masuk ke sikap perilaku. Teman-teman yang aktif di kelas biasanya saat penilaian oleh Widya Iswara selalu dikasih nilai lebih ya, yang aktif di kelas. Oke. Jadi tipsnya tadi ketika di kelas pembelajaran sebutkan nama dan NDH-nya. Izin melengkapi 42 Rizky, izin menambahkan 08 Brian gitu ya. Oke. Kemudian
teman-teman ada evaluasi akademik. Evaluasi akademik ini gabungan. Kemarin teman-teman sudah mengerjakan si Bangkom ya. Ada yang belum si Bangkomnya evaluasi? Nah, ini masuk ke sini. Nanti ada evaluasi akademik kemarin dari si Bangkom yang soalnya pilihan ganda. Nanti ada evaluasi akademik yang satu lagi. Nanti itu soalnya berupa studi kasus. Studi kasus teman-teman menjawab ya. Nah, nanti kalau soalnya studi kasus, itu teman-teman silakan jawab terus spill materi-materinya ya biar dapat nilai yang bagus. Nah, kemudian teman-teman ada evaluasi aktualisasi 50%. Ini teman-teman nanti aktualisasi membuat inovasi sederhana yang berdasarkan isu atau masalah yang ada di tempat teman-teman. Tapi jangan khawatir teman-teman, Bu, aduh aku pusing. Jangan pusing ya. Nanti teman-teman setiap 11 peserta atau 10 peserta akan mendapatkan satu pembimbing. Pengajar pembimbing akan membimbing teman-teman dari nol, dari teman-teman tidak bisa insya Allah menjadi bisa ya. Nanti akan ada, makanya ada kelompok pembimbingan nanti akan dibimbing oleh satu pengajar. Oke. Kemudian ada evaluasi PKTBT. Ini nomor 4 ini nanti yang dari instansi teman-teman atau dari mentor. Nah, teman-teman juga akan ada evaluasi tenaga pelatihan. Ini akan di-share oleh tim evaluasi. Misalnya nanti sore nih, Bu Rahma ini kan ngajar nih overview. Nanti sore akan ada evaluasi. Silakan evaluasi terhadap Ibu Rahma. Teman-teman silakan di situ. Mau ngasih 80, 90, mau kasih 100 silakan ya. Ada evaluasi tenaga pelatihan yang mengajar teman-teman silahkan diisi ya. Biasanya kan di situ ada ketika ngisi itu apa kelebihannya. Ketika kelebihan teman-teman bisa masuk. Ketika silahkan isi kekurangannya. Bingung teman-teman, akhirnya nggak ngisi ya. Banyak yang ketika keluar, aduh bingung apa ya kekurangannya. Nah teman-teman daripada tidak mengisi, teman-teman boleh kasih strip atau misalnya tidak ada atau sudah baik. Yang penting teman-teman ngisi ya. Jangan sampai nggak ngisi, aduh bingung kekurangannya apa ya gitu. Jadi jangan sampai nggak ngisi karena kelamaan berpikir. Silakan misalnya kalau ada kekurangan, silakan teman-teman boleh disampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan ya. Kalau ada kekurangan, kalau tidak ada bingung ya udah sudah baik atau strip juga boleh ya. Yang penting yang lainnya diisi ya. Kemudian nanti juga ada evaluasi penyelenggaraan. Teman-teman akan diminta untuk mengisi bagaimana penyelenggaraan dasar di LAN Jatinangor. Itu bisa di akhir menuju kelulusan. Nah, teman-teman tadi yang Burhama sampaikan. Di akhir penutupan itu teman-teman ada yang dikatakan lulus, ditunda, tidak lulus. Oke, karena ini Bu Rahma di awal, teman-teman Bu Rahma hanya sampaikan teman-teman silakan pilih nomor satu saja ya. Lulus atau lulus pilihannya. Oke? Lulus atau lulus. Ya, jadi teman-teman silakan pilih lulus atau lulus. Nah, yang ditunda sama tidak lulus Bu Rahma tidak akan bahas ya, teman-teman bisa lulus ya. Ya, yang ditunda sama tidak lulus Bu Rahma tidak akan bahas ya. Bu Rahma yakin teman-teman bisa lulus ya. Oke, kemudian teman-teman selama latsar itu ada dispensasi atau keringanan boleh tidak masuk kelas itu 18 jam pembelajaran. Oke. Itu biasanya digunakan untuk yang lahiran, untuk yang operasi, untuk yang force major, mohon maaf ada keluarga yang meninggal. Tapi mudah-mudahan sehat semuanya ya. Tapi Bu, saya udah nolak tapi tetap dinas itu boleh dipakai di 18 CP. Jika melebihi 18 CP, teman-teman biasanya akan diberhentikan dari peserta latsarnya karena maksimal 18 CP. 18 CP itu kalau dikonversi ke hari maksimal 2 hari itu tidak mengikuti. Karena dengan alasan yang sangat urgent. Misalnya tadi boleh biasanya dipakai operasi, lahiran, keluarga yang meninggal, sakit. Kemudian kalau dipakai dinas, teman-teman mungkin jangan semua dipakai dinas. Karena tadi takutnya melebihi 18 CP. Izin sampaikan ke pimpinan, Bapak izin saya lagi latsar, saya pengen lulus, jadi mohon maaf saya ngikuti latsar dulu ya. Ya teman-teman jangan sampai mohon maaf teman-teman tidak lulus dan nggak jadi PNS-nya ya. Nanti bayangkan orang tua, keluarga sedih kalau teman-teman tidak jadi PNS-nya karena nggak lulus latsar ya. Jadi teman-teman sampaikan, Pak izin boleh yang lain, saya lagi latsar, saya pengen lulus ya. Oke. Nah teman-teman nanti remedial, teman-teman sikap perilaku ini tadi kalau mohon maaf kalau yang arogan, kemudian yang kurang sopan atau di zoomnya tadi sering off kamera, sering terlalu banyak bercanda, jadi nggak memperhatikan dicek ya, dicek sama host zoom sama pengamat kelas. Ada remedial sikap perilaku atau orang sudah tuh masa ya perilaku aja sama di remedial ya, ikutin dengan baik ya. Oke, pemberhentian peserta nih. Nah, teman-teman ada peserta yang berhentikan ketika tadi ketidakusahaan peserta berdasarkan hasil rapat evaluasi dan
pelanggaran kode sikap perilaku ya. Nah, itu teman-teman kita diskusi saja ya, teman-teman. Jadi itu adalah aturan-aturan yang ada di Latsar ya. Ini Bu Rahma nggak pakai game-games ya, nggak pakai video karena apa? Karena cuma 1 JP. Nanti teman-teman akan seru-seruan di dinamika kelompok. Oke. Jadi tadi Bu Rahma akan tekankan teman-teman ini adalah Latsar ini adalah sebagai tiket ke BKN untuk menghilangkan C-nya dari CPNS menjadi PNS. Untuk merubah status teman-teman dari 80% menjadi 100% dengan lulus Latsar dari LAN. Oke. Nah, kalau teman-teman tidak semangat, mohon maaf tidak lulus, kebayang orang tua, keluarga, suami, istri, anak kecewa karena teman-teman nggak jadi PNS karena Latsarnya nggak lulus. Karena tidak mengikuti dengan baik ya. Bu Rahma bukan nakut-nakutin, tapi bayangkan itu bisa terjadi ke siapa saja. Karena pernah di LAN ada 3 orang CPNS gak jadi PNS yang tadi gak ngikutin dengan baik. Kalau Bu saya emang nggak bisa ya teman-teman. Tips nanti itu kalau ada tugas kerjakan sebisanya, semampunya. Yang penting teman-teman mengerjakan karena kami Widya Iswara para pengajar akan melihat proses, tidak hanya output. Output tapi proses teman-teman mau berdiskusi, mau mengerjakan, insya Allah ada nilainya ya. Oke. Nilai lulus minimal 70,01 itu nilai terendah ya. Nanti saat penutupan akan diumumkan kriterianya. Nah, teman-teman, kalau tadi teman-teman pilihannya lulus atau lulus, itu camkan di hati teman-teman atau di pikiran teman-teman, saya harus lulus atau lulus. Kemudian juga nanti ada kategorinya. Ada lulus sangat memuaskan, baik atau cukup. Bu Rahma yakin teman-teman bisa sangat memuaskan atau memuaskan. Pilih 2 ya. Lulus atau lulus, memuaskan atau sangat memuaskan. Baik dan cukup tidak usah dipilih. Oke. Bisa gitu Bu, saya bisa ya. Nah, mohon maaf bagi yang gak lulus itu pertama kalau ada tugas tidak mengumpulkan. Nah, kalau tidak mengumpulkan gimana Bu Rahma mau ngasih nilai? Kan gak ada yang dinilai. Tapi kalau teman-teman ngumpulin, mohon maaf isinya sejelek apapun misalnya ya, mohon maaf ya ini pahit-pahitnya, insya Allah ada nilainya. Tapi kalau teman-teman tidak ngumpulin, berarti tidak ada yang bisa dinilai sama Bu Rahma atau Widya Iswara yang lain ya. Jadi pastikan upload tepat waktu. Kalau belum paham bertanya, oke? Jangan takut bertanya kepada pengajar. Tadi dalam pembelajaran teman-teman, teman-teman, setiap agenda itu akan berubah pengajarnya. Agenda 1 tadi ada 3 modul, agenda 2, agenda 3 sama pembimbingan. Widya Iswara ini akan berbeda atau berubah-ubah. Nah, teman-teman, setiap kali habis pembelajaran pasti ada tugas. Pasti ada tugas. Tidak mungkin tidak ada tugas. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah, teman-teman, izin teman-teman dibebas tugaskan atau tidak? Tetap bekerja? Izin bebas tugas, Ibu. Ada yang bebas Bebas tugas? Ibu izin. Ada yang masih bekerja? Tetap bekerja, Bu. Tetap bekerja. Oke, Kak. Teh Khairun ya. Oke. Baik teman-teman, bagi yang tidak bebas tugas atau sambil bekerja, teman-teman kuncinya adalah kelola waktu. Misalnya pagi kerja. Nah, biasanya tugas-tugas dari pengajar akan diupload sebelum lonceng Cinderella berbunyi. Berarti pukul 00 ya. Biasanya semua tugas dari pengajar biasanya maksimal pukul 23.59 atau sebelum lonceng Cinderella berbunyi. Takutnya berubah nih teman-teman jadi tugas imigrasi tiba-tiba jadi kepalanya ya. Oke. Jadi jangan takut teman-teman. Teman-teman yang tidak dibebas tugaskan atau sambil bekerja, tugasnya bisa dikerjakan di sela-sela istirahat atau pulang kantor dan diupload pukul 23.59. Ya, jadi teman masih ada waktu. Kelola dengan baik. Bu, tapi capek. Betul capek. Pasti tugas kerja. Bu, tugasnya banyak banget pasti. Jadi udah masih tahu nih, banyak tugas selama Latsar. Tapi teman-teman, tugas itu untuk memperkaya teman-teman. Teman-teman ini masuk 0 km dunia pemerintahan. Nah, teman-teman dikasih pelatihan dasar apa sih yang biar teman-teman siap menjadi PNS yang profesional setelah Latsar nanti ya. Jadi tugas itu untuk memperkaya materi agar lebih terinternalisasi nilai-nilai dasarnya. Nah, tadi Bu capek, pasti capek. Kerja, tugas, atau teman-teman Bu tugas lagi, betul. Biar teman-teman pinter, oke? Biar teman-teman ada ilmunya untuk memasuki dunia pemerintahan. Teh Khairun sekarang usianya berapa Teh Khairun? 24. Siap 24, Bu.
Nah, 24. Untuk ke pensiun Teteh berapa tahun lagi? Pensiun tahu nggak berapa? Pensiun, usia pensiun? 58. Berarti Teteh berapa lagi? 24, Bu. Enggak, 34 dong. Kan 58. Teteh kan 24 sekarang. Iya, 34, Bu. Nah, bayangkan, Teh Hairun capeknya cuma 3 bulan, tapi untuk 34 tahun settle menjadi PNS. Gitu ya, teman-teman. Teman-teman capeknya sudah jelas mau ngapain. Bu capek lelah ketika teman-teman capek, teman-teman ingat, saya capeknya sudah jelas. Mau lulus latsar sebagai tiket ke BKN untuk menghilangkan C-nya dari CPNS menjadi PNS. Untuk merubah 80% jadi 100% ya. Ya kalau teman-teman war tiket nonton, war tiket konser semangat. Nah, sekarang war tiket ke BKN dengan lulus latsar dari LAN ya. Harus semangat ya. Apalagi Teh Hairun nih yang nggak dibebas tugaskan ya. Semangat ya. Teman-teman bayangkan, di luar sana ada yang capek mencari kerja belum diterima. Ada yang daftar sana, daftar sini tidak diterima. Teman-teman sudah lulus CPNS dan sudah dilasarkan dan sudah mulai hari ini. Nah, di luar sana, teman-teman, Bu Rahma itu selain Widya Suara juga PIC kepesertaan seluruh pelatihan. Jadi pendaftaran dasar PKP eselon 4 semua lewat Bu Rahma. Kemarin ada beberapa peserta rasa yang TMT-nya sama 1 Juni tapi resah belum lasar. Keburu nggak ya? Keburu ya nggak ya tanggal 1 Juni. Ada 200 dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Bu bisa nggak di Jatinangor? Udah penuh sama IMIPAS. Ibu Rahma di Jatinangor ada 22 kelas. Makanya tadi roomnya banyak ya. Demi teman-teman, kami siap membantu teman-teman ya. Nah, teman-teman jadi ketika capek ingat di luar sana banyak yang capek cari kerja gak diterima, capeknya nggak jelas. Ada yang CPNS masih resah belum lacar. Nah, teman-teman sudah ada di sini. Capeknya sudah jelas, mau sebentar lagi OTW mendapatkan tiket ke BKN ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman capek, lihat di luar sana ada yang lebih capek dan belum jelas ya. Nah, itu tipsnya. Jadi teman-teman tidak ada alasan tidak ngumpulin tugas karena pekerjaan. Kedua, bagi yang tidak dibebas tugaskan, selalu komunikasikan ke pimpinan. Bu, Pak, izin saya hari ini ada Zoom pembelajaran. Zoom pembelajaran tidak setiap hari seharian. Nah, teman-teman kalau lihat di Hailing ada jadwal pembelajaran, itu ada tulis sinkronus. Sinkronus Zoom. Hari ini sinkronus Zoom itu dengan Zoom belajar dengan Widya Suara. Kalau asinkronus itu mandiri, tidak ada Zoom mengerjakan tugas. Sehari-hari tidak setiap hari. Yang mau ke toilet boleh ya, chat. Kalau Brahma belum balas ke toilet aja, kembali lagi ya. Oke. Teman-teman, Zoom-nya enggak seharian terus. Jadi ada yang 2 JP, 2 jam pembelajaran, berarti kalau 2 JP, 2 kali 45 menit. Lihat di jadwal detail. Ada di Hailing, jadwal detail dibuka ya. Yang ada warnanya itu Zoom dengan pengajar. Yang seharian itu pasti nanti biasanya ada cuma sehari. 12 JP agenda 1 sampai malam, 8 JP agenda 2, dan 5 JP agenda 3 sama seminar. Yang lainnya tidak ada yang seharian. 2 JP, 3 JP selesai ngerjain tugas. Jadi Zoom-nya nggak seharian. Nah, bagi teman-teman yang tidak dibebas tugaskan, teman-teman sampai ketika ada Zoom, Bu, besok izin saya Zoom dulu ya, jam 9 sampai jam 11. Gitu ya. Jadi teman-teman, ketika ada Zoom pembelajaran, usahakan tidak izin ke pengajar, sampaikan ke atasan. Bu Rahma sebenarnya Bu Rahma itu kan tadi PIC kepesertaan. Kemarin sudah Bu Rahma sampaikan ke BPSDM imigrasi dihimbau peserta dibebas tugaskan. Namun alasannya karena ada beberapa satker yang terbatas pegawainya sehingga tidak dibebas tugaskan ya. Berarti teman-teman dibutuhkan di sana. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman, ketika ada Zoom sampaikan ke atasan atau ke teman gantian ya jaganya aku ada Zoom gitu ya. Teman-teman kelola waktu dengan baik, komunikasikan dengan pimpinan dan teman seruangan. Izin saya ada Zoom dulu, boleh dihandle dulu pekerjaan saya selama saya Zoom. Karena kalau tugas itu tidak Zoom. Mengerjakan tugas silakan teman-teman sesuaikan waktunya. Mau siang, mau sore. Yang penting tadi di uploadnya sebelum lonceng Cinderella berbunyi. Atau 2359 ya. Nah itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman nanti juga ada tipsnya. Masuk agenda 1 teman-teman. Setiap ganti agenda, teman-teman catat. Kemarin di MLC apa sih agenda 1? Karena biasanya nih pertanyaan pertama pengajar. Teman-teman apa itu ada agenda 1 ada berapa modul? Materinya apa? Izin 29 Muhammad tentang wawasan kebangsaan, Pak. Wawasan kebangsaan adalah, boleh sampaikan ya. Itu kalau teman-teman aktif,
Nilainya insya Allah nilainya akan lebih dari Widya Iswara. Kalau satu kelas aktif itu Widya Iswara tidak akan rugi ngasih nilai teman-teman maksimal 95, 100 tidak akan rugi. Tapi aktif semua. Bikin wali kelas bingung saat penutupan, teman-teman keren-keren semuanya. Menentuin ranking satu nanti karena pas saat penutupan teman-teman ada pemilih 3 peserta terbaik. Nah, pastikan teman-teman bikin wali kelas bingung, keren-keren semuanya. Allah, angkatan 17 keren semuanya ini. Beda 0,0, ya. Jadi bikin wali kelas di ujung bingung karena tadi teman-teman keren-keren semuanya, ya. Nah, teman-teman itu eh, saat penutupan. Mudah-mudahan teman-teman ada yang bisa masuk ke 3 terbaik nanti, ya. Oke. Nah, teman-teman, silakan ada yang mau tanya jawab, bertanya silakan. Tentang seputar latsar ya, yang teman-teman belum paham boleh silakan. Tadi kan kita lebih ya, walaupun ini sudah 45 menit. Teman-teman intinya latsar, teman-teman ikuti dengan baik. Tadi sematkan paling atas. Setiap hari kalau ada Zoom pembelajaran atau asinkronus, itu teman-teman absen. Kecuali Sabtu Minggu yang tidak ada Zoom atau tidak ada sinkronus. Kalau di jadwal itu ada asinkronus, sinkronus, itu teman-teman absen pagi dan sore. Nah, nanti di DK akan dipilih ketua kelas. Nanti ketua kelas ingetin teman-teman, jangan lupa absen pagi. Teman-teman jangan lupa absen sore gitu ya. Nanti ada di DK ya. Nah, teman-teman, mungkin untuk overview, tidak ada pertanyaan nih? Oke. Nah, teman-teman, di bawah layar Zoom ada nih, lope-lope nih. Lope-lope lihat, reak gitu ya. Nah, teman-teman boleh juga nanti saat pembelajaran, kalau mau bertanya, raise hand. Coba silakan coba klik raise hand-nya. Bisa? Nah, oke, aduh, ada yang ngasih lop-lop nih. Boleh ya. Nah, coba. Nah, ini digunakan ya. Saat nanti ada penceramah. Nah, gini. Nah, teman-teman, silakan dicoba di bawah tuh yang lope. Nah, ya. Nah, silakan. Nah, ini teman-teman silahkan nanti ketika pembelajaran raise hand, habis Widya Iswara mengajar, boleh digunakan ya fitur-fitur yang ada di Zoom ya. Nah, teman-teman jangan sampai sepi gitu ya Zoom-nya ya. Atau ada yang presentasi udah bagus, bisa kasih lope-lope gitu ya. Boleh apa saja, sesuai dengan hati teman-teman ya. Nah, cara menurunkannya gimana? Kalau udah raise hand, udah bertanya, turunkan lagi tuh ada lower hand. Nah, klik lagi lower hand-nya setelah bertanya. Setelah selesai bertanya, ada lower hand, jadi klik lagi, nanti raise hand-nya turun lagi, ya. Nah, itu ya fitur-fitur seperti ini selama pembelajaran buat latsarnya enjoy, happy, jangan takut, ya. Jangan takut, selama teman-teman mau semangat, mau belajar, insya Allah bisa. Oke, baik teman-teman, mungkin tidak lama untuk overview, karena hanya sebentar lagi teman-teman masuk dinamika kelompok. Tips-nya adalah, sekali lagi satu, teman-teman mindset di pikiran, saya lulus atau lulus, oke, memuaskan atau sangat memuaskan. Teman-teman harus semangat war tiket ke BKN-nya. Bayangkan orang tua, keluarga akan bangga teman-teman ketika teman-teman menjadi PNS 100%. Ya, teman-teman insya Allah tadi puluhan tahun akan tenang, tidak ngelamar lagi, tes lagi, ngelamar lagi, tes lagi, bikin lamaran lagi, insya Allah teman-teman ya. Ya teman-teman harus semangat war tiket ke BKN-nya. Satu lagi teman-teman bisa. Nah, Bu, kalau misalnya ada first major, jangan lupa komunikasikan ke wali kelas, Bu Elvira sama Bu Angel. Bu izin saya seperti ini, selalu komunikasikan. Nah, kalau sudah belajar, teman-teman izinnya ke wali kelas sama ke pengajar hari ini. Misalnya hari ini Bu Rahma pengajarnya, izin Bu Rahma. Nah, semua Widya Iswara dicatat nomor teleponnya. Ya, jadi nanti ketika ngajar akan dikasih nomor telepon dicatat. Nah, kalau izin post major banget, ada apa-apa, selalu komunikasikan ke wali kelas Bu Elvira sama Bu Angel. Ya, selalu komunikasi dan ke pengajarnya. Insya Allah kami juga melihat teman-teman ketika teman-teman komitmennya tinggi, tapi ada sesuatu yang di luar kendali, teman-teman insya Allah kami bisa memahami itu. Tapi tadi komunikasikan, jangan menghilang. Ya, tidak ada Zoom, tidak ada, nggak pernah baca WhatsApp group, nggak pernah komen. Takutnya teman-teman tadi tertinggal. Ya. Sekali lagi teman-teman, ikutin arahan dengan baik. Udah sematkan belum nih? WhatsApp grupnya silakan sematkan. Paling atas sudah? Sematkan paling atas. Oke. Selalu sematkan paling atas. Kemudian komunikatif. Teman-teman, bagi yang tidak dibebas tugaskan ya, tetap semangat ya. Teman-teman kelola waktu dengan baik, jaga kesehatan dan semangat. Kenapa sih harus jaga kesehatan? Karena biasanya tadi Zoom tugas. Banyak yang tumbang. Bu izin sakit, Bu kepikiran, Bu ini itu, ya.
Nah, teman-teman, jadi kalau waktu dengan baik, kemudian juga jaga kesehatan dan semangat. Oke. Satu lagi, kalau ada tugas-tugas itu, tips tugas itu adalah dikerjakan bukan dipikirkan, ya. Kalau ada tugas tadi, tipsnya adalah dikerjakan bukan dipikirkan. Oke. Kalau belum paham, tanya pengajar. Teman-teman ada yang tanya, jangan diam. Begitu ngerjain tugas, bingung. Nah, kalau teman-teman tidak ada yang salah ketika bertanya. Kalau teman-teman tugasnya belum paham, izinmu bertanya, dia tugasnya seperti ini. Nah, boleh ya. Nah, kemudian setiap ada tugas, teman-teman ngumpulinnya, tadi 2359, filenya itu adalah sebutkan NDH dan nama. File tugasnya misalnya 07, Belifna, tugas ke-1. Nah, itu file tugasnya selalu merename nama dan NDH. 35, Nais, tugas agenda 1, individu, tugas kelompok, tugas individu kedua. Ya, jadi filenya yang diupload, rename filenya, NDH, namanya tugas apa. Ya, jadi misalnya 13, Devi, tugas agenda 1, atau tugas kelompok. Nah, di halaman depan, halaman pertama tugas, cantumkan lagi identitasnya. Halaman pertama, baik di PPT, baik di laporan, nanti kalau ada ya, sebutkan selain nama filenya, juga di halaman pertama, sebutkan NDH, nama, dan tugas apa, materi apa, ya. Itu untuk memudahkan pengajar memberikan penilaian, ya. Oke, baik teman-teman. Tidak ada pertanyaan? Misi Ibu izin bertanya. Boleh. Ibu izin, kami di angkatan 17 itu jadwalnya kan di jam 1 sampai jam 3 itu di dinamika kelompok. Itu nanti kita tetap join di jam itu atau setelah ini break 5 menit Ibu izin? Oke, berarti kalau yang angkatan 17 berarti nanti off dulu. Nanti masuk lagi jam 1. Jadi, nah kalau off Ya, lagi jam terima 1, kasih Ibu. boleh dimatikan laptopnya, nanti masuk lagi pukul 12.50. Atau mau di-on-kan. Kayaknya masih lama sih ya kalau dari pagi ya. Boleh off dulu, kemudian nanti jam 12.50 itu teman-teman masuk lagi. Jangan mepet ke jam 13 ya. Karena kan lalu lintasnya banyak tuh, ada 80 room ya. Nah, oke ya. Dan selalu merename nama di apa ini namanya selalu di default ya, jangan diganti-ganti. Emang teman-teman itu ya, coba Brahma lihat. Oh iya, teman-teman. Ini ya. Teman-teman coba Brahma lihat. Oh iya, teman pukul 13 ya. Oke. Oke, baik. Ada lagi Teh Nai, silakan bertanya apa Teh? Izin Ibu, Boleh Teh? untuk kepentingannya misal untuk perkuliahan itu bagaimana Ibu? Soalnya kebetulan saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir Ibu. Mungkin butuh untuk sidang seperti itu. Oh, kalau pas sidangnya, jamnya, Ya, coba ke kampus sesuaikan Pak. Lihat ada jadwal Zoom nggak? Tete kan sudah bisa lihat itu tuh. Sudah bisa lihat jadwal detail ada ya? Jadwal kan ada tuh di Hailing. Kira-kira bisa nggak ke kampus Pak? Boleh nggak? Saya teh ada lagi lacar sidangnya ke jam berapa? Sesuaikan dengan di Zoom-nya Teh. Nah, Pak, saya teh pagi ada Zoom, jadi saya pengen ujian siang. Tapi ternyata diganti siang. Teman-teman, kalau misalnya izinnya, cuma kan sidang emang seharian Teh. Sidangnya berapa lama Teh Nice biasanya? saya izin kurang lebih sekitar 1 sampai 3 jaman Ibu. Oke, kalau tidak ada jadwal Zoom, namanya asinkronus, mengerjakan tugas itu aman, ya. Tapi kalau bentrok dengan jadwal Zoom, ketika bisa digeser sidangnya, silahkan digeser. Tapi kalau sama-sama nggak bisa digeser, bentrok, izin ke wali kelas. Berarti kan kalau 1 jam setengah, cuma izin 2 JP. Jadi 18, teteh ngambil 2 JP, habis itu langsung gabung, sebisanya. Atau lagi Zoom, tetap aja gabung dulu Zoom, izin off kamera sambil mendengarkan. Ya, sesuaikan aja, ya. Teh? Siap, terima kasih Ibu. Oke. Teh Lina, silakan Teh. Siap izin bertanya Ibu, untuk pemilihan mentor itu apakah bisa memilih sendiri atau sudah ditentukan ya Bu? Yang mana Teh? Izin. Mentor? Ya, mentor. Kalau mentor, kami serahkan ke instansi BPS Imigrasi. Kalau
Mentor silakan dikelola oleh teman-teman dan bagian kepegawaiannya siapa yang ditugaskan. Biasanya mentor itu atasan langsung atau pegawai senior yang ditugaskan oleh pimpinan. Yang penting satu syaratnya mensupport teman-teman dalam latsar, menyemangati, mengarahkan dengan baik. Ya. Siap, Oke, izin Ibu. Terima kasih banyak Ibu. ya, sama-sama. Ada lagi? Oke ya. Oke, baik teman-teman. Teman-teman nanti berarti boleh off dulu, nanti masuk lagi jam 12.50. Oke. Teman-teman bisa, teman-teman mampu, teman-teman keren. Udah ada di sini ya. Jadi teman-teman harus semangat lasarnya ya. Kalau orang Sunda bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa, dan lulus ya. Halus gitu ya. Nah, nanti teman-teman harus kompak satu kelas ya. Jadi nanti teman-teman pilih ketua kelas yang bisa mengkompakkan nih ya untuk pembelajaran ya. Sekali lagi teman-teman, lulus atau lulus, memuaskan atau sangat memuaskan, teman-teman bisa, teman-teman mampu, teman-teman keren. Oke, bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah lulus ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja untuk dari Bu Rahma pagi hari ini, hanya 1 JP. Jika masih ada pertanyaan, Bu Henti dijapri ke wali kelas, misalnya wali kelas akan konfirmasi. Bu Rahma itu kalau di Jatinangor terkenalnya dulu pernah dapat sebutan kepala sekolahnya Latsar. Karena jadi Bu Rahma kepala sekolah Latsar, kemudian di bawahnya ada wali kelas. Nah, biasanya wali kelas konsultasi ke Bu Rahma. Jadi Bu Rahma di Jatinangor juga dapat julukan kepala sekolahnya Latsar. Oke ya. Nah, baik teman-teman ya, sekali lagi semangat Bu Rahma sebagai PIC kepesertaan, sebagai pengajar hari ini dan sebagai narahubung ke IMIPAS, juga sebagai kepala sekolah. Nah, pengen teman-teman lulus, tidak boleh satupun ada gerbong yang tertinggal. Hari ini lengkap, di kelulusan harus lengkap ya. Teman-teman pastikan teman-teman mindset bahwa teman-teman itu keren, teman-teman bisa, teman-teman mampu ya. Oke, sekali lagi ya, bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah lulus ya. Oke, baik teman-teman, sekali lagi hatur nuhun. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari Bu Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Masih ada absen, silakan. Absen ada di hailing teman-teman, absen pagi. Pilih dinamika kelompok sama overview di hailing. Nah, absen jangan lupa ya, sehari 2 kali, pagi jam 7.30 sampai jam 9, rentangnya 1 kali aja, sore 1 kali. Jadi absennya pagi dan sore, materinya sesuai dengan materi hari itu apa, silahkan dipilih. Tadi yang belum absen, silakan absen dulu, masih ada waktu belum 5 menit lagi ke jam 9. Ya. Oke, sudah absen semua? Nanti sekali lagi kalau udah siang, udah ada ketua kelompok, ketua kelas, teman-teman jangan lupa absen, atau teman-teman yang ingat teman-teman jangan lupa absen pagi, absen sore gitu ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, izin Bu Rahma akan berpindah kelas ke room yang lain. Sekali lagi hatur nuhun dan semangat ya. Kalau waktu dengan baik, jaga kesehatan, semangat, dan teman-teman yakinkan kalau teman-teman bisa dan mampu dan harus lulus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.